Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah setiap kami. Layakkanlah setiap kami di hadapan Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Maafkan kami Bapa, ampuni ketidaktepatan hidup kami. Lalu lewat firman-Mu ya Tuhan, kami mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul, hidup ini singkat. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini sangat singkat, sangat singkat. Bahkan firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, dan kita juga tahu bahwa ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan. Maka seharusnya kita memandang akan hal ini sebagai persoalan hidup yang serius, persoalan hidup yang harus kita bereskan, persoalan hidup yang harus kita kerjakan melebihi apapun. Harus kita selesaikan ini secepat mungkin, melebihi persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini demi mengejar kesenangan hidup dunia, maka ada begitu banyak orang mengarahkan fokus hidup mereka untuk perkara-perkara dunia, sehingga mereka tidak pernah berpikir lagi bahwa hidup yang kita jalani di dunia hari ini suatu hari nanti akan berakhir, dan pasti akan berakhir. Dengar baik, pasti akan berakhir. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani hari ini di hadapan Tuhan. Ketika kita berada di balik kematian nanti, saudaraku, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat lolos dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan ini. Sebab sama seperti firman Tuhan katakan, kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita tidak boleh berpikir bahwa masih ada kesempatan, masih ada waktu yang cukup panjang, di mana pada akhirnya kita menunda untuk berubah. Kita menunda untuk memeriksa keadaan hidup kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kita menunda untuk bertobat, saudaraku. Ini persoalan hidup yang utama yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya saat ini. Selalu menunda untuk berubah, untuk bertobat, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena kita berpikir, masih ada waktulah, masih panjang hidup ini, umur masih muda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita memiliki cara hidup yang demikian, kita sedang melakukan tindakan yang sangat konyol. Kenapa? Waktu Tuhan itu tiba bisa kapan saja, dan kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti. Saudaraku, orang percaya yang benar akan menyadari bahwa disingkatnya masa hidup di dunia ini, itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus berani. Kita harus mulai berpikir bahwa dunia ini bukanlah tempat hidup yang nyaman bagi kita. Sebab kita hanya hidup sementara. Waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kita harus mau melepaskan seluruh kesenangan hidup dunia ini, lalu kita mengarahkan hidup kita hanya untuk menantikan Tuhan saja. Sekali lagi, hanya untuk menantikan Tuhan saja. Saudara, Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami sedemikian artinya kesempatan waktu hidup yang kita miliki saat ini harus kita perhatikan secara benar. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita harus terus memeriksa diri kita. Kita harus terus mengoreksi keadaan hidup kita. Kita harus berani untuk mencurigai seluruh tindakan hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Perbuatan kita sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Perkataan kita sudah benar di hadapan Tuhan atau belum, saudaraku? Jadi kalau dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, artinya kita harus mulai periksa seluruh gerak pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, semua yang kita lakukan. Apakah itu sudah benar-benar berkenan kepada Bapa di sorga atau belum? Kita harus perkarakan ini dengan serius, saudaraku. Ini harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena waktu hidup ini sangat singkat. Sekali lagi, waktu hidup ini sangat singkat. Saudara jangan lagi berpikir bahwa masih ada waktu masih panjang. Nah saudaraku, Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan baik, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya singkat sekali, saudaraku. Waktu hidup yang hanya 70 sampai 80 tahun di dunia ini, bila dibandingkan dengan kehidupan di kekekalan, kehidupan yang tidak berujung, kehidupan yang tidak pernah berakhir, itu artinya kehidupan di dunia ini terlalu singkat, bahkan sangat-sangat singkat, saudaraku. Itulah kenapa kita harus belajar untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, lalu kita mau berubah. Karena apa? Karena kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di kekekalan. Saudaraku, setiap kita pasti tahu bahwa kehidupan di kekekalan adalah kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan yang tidak berujung, kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Kalau demikian, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan saat kita masih hidup di dunia ini. Ya, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah,
maka di kekekalan nanti buah kehidupan yang akan kita tuai dari hidup kita hari ini adalah kebinasaan kekal. Ingat baik, kalau hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka buah yang akan kita tuai nanti di kekekalan dari kehidupan kita hari ini, buahnya adalah kebinasaan kekal. Apa yang kita tabur hari ini, saudaraku, itu akan kita tuai di kekekalan nanti. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari keadaan ini. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah saudara, jadi semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua cara hidup kita yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu diri, keinginan-keinginan diri yang diwarnai dengan keinginan-keinginan daging. Ingat baik, semuanya itu akan mengantar kita kepada kebinasaan di kekekalan nanti. Itulah kenapa kita harus berubah. Saudaraku, setiap perbuatan kita saat ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa saja bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bahkan sampai di kedalaman hati kita yang tersembunyi sekalipun di hadapan manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, semua itu nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berubah. Kita harus sungguh-sungguh mau memeriksa keadaan hidup kita supaya kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca Galatia pasal yang ke-6 ini, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah saudara, itulah kenapa kita harus mencurigai seluruh keberadaan hidup kita ini. Apakah sudah seperti yang Allah kehendaki atau belum? Dan standar hidupnya jelas, ya. Standar hidup kita sebagai orang percaya itu sangat jelas, karena standar hidupnya adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita harus berani untuk meninggalkan dunia ini. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita harus hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam ketaatan penuh. Kita harus ada di dalam kesucian kekudusan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan hidup ini, saudaraku. Semua ini kita harus perjuangkan supaya semakin hari manusia batinnya kita semakin diubah, semakin dibaharui. Manusia batinnya kita semakin cemerlang, semakin menjadi sama seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ingat baik, tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk kesenangan hidupnya sendiri. Tuhan Yesus hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Itu yang harus kita lihat sebagai contoh hidup yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Jangan lagi yang lain. Benar saudaraku bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita juga perlu makan, minum, dan pakai. Tetapi ingat baik, itu bukan segala-galanya. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, perhatikan baik, kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita harus mengutamakan kehidupan kekal lebih daripada apapun. Lebih dari apapun, saudaraku. Kalau soal makan, minum, dan pakai, firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya di dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur dengan keadaan hidup kita, lalu kita berjuang untuk kehidupan kita di kekekalan lebih daripada apapun yang kita jalani saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan cara hidup Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditawarkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Tuhan Yesus dengan tegas menolak penawaran itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika dunia menawarkan kesenangan hidup, apakah kita juga menolak itu? Saudara, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita harus berani meninggalkan semua kesenangan hidup dunia. Kalau saat ini kita masih tertarik dengan tawaran-tawaran hidup dunia ini, itu artinya kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan itu juga artinya kita bukan orang percaya. Kita bukan orang percaya. Sebab orang yang percaya kepada Allah, dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah tanpa mengambil sebagian untuk dinikmati. Saudaraku, kalau kita benar-benar percaya kepada Allah, kita harus hidup benar di hadapan Allah. Jangan main-main dengan hidup ini. Orang yang tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Sekali lagi, tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan baik ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, saudaraku, perhatikan baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau orang yang melayani Tuhan saja bisa ditolak sama Tuhan, bagaimana kita yang tidak serius dalam menjalani kehidupan ini? Hidup suka-suka sendiri, hidup dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Saudaraku, kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu jelas, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa untuk sesuatu yang sia-sia kita berani membayar harga mahal? Kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk mengejar itu. Padahal kita tahu bahwa itu semua tidak akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Lalu kenapa? Untuk kenyamanan hidup kita di kekekalan, untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan, kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk itu. Jangan lagi menjadi orang yang bodoh, saudaraku. Berjuanglah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berjuanglah untuk tetap tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah. Berjuanglah untuk hidup hanya menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudara, kita harus memperbaiki cara hidup kita yang salah selama ini. Selama ini dunia sudah terlanjur mendidik kita dengan cara hidup yang salah. Kita harus menyadari itu semua. Berpikirlah bahwa esok sudah tidak ada lagi kesempatan bagi saya untuk berubah. Hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini. Kita harus memikirkan itu dengan serius. Jangan yang lain. Saudara, Ibrani pasal yang ketiga ayat 15. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau hari ini
Firman Tuhan mengingatkan engkau, firman Tuhan menasihati engkau, firman Tuhan menegur dirimu dengan keras. Jangan ditunda lagi, ambillah keputusan untuk berubah saudaraku. Berpikirlah bahwa inilah waktu yang terakhir bagi saya. Kalau saya tidak berubah, saya akan binasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita tidak berubah, maka kita bisa tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kenapa? Karena waktu Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Ketika waktu Tuhan itu tiba bagi kita, itu bisa terjadi setiap saat. Dan kalau itu terjadi, sementara kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk merubah diri, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat, maka jelas di balik kematian nanti kita akan terbuang ke dalam kengerian yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Saudara ingat baik, di neraka itu apinya tidak padam. Dan sekalipun saudara saat itu ingin bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, sudah tidak ada lagi kesempatan. Menangis air mata darah sekalipun saat itu tidak lagi bisa merubah sesuatu. Oleh sebab itu saudaraku, selagi ada kesempatan hari ini, selagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, selagi kita dinasihati, kita ditegur, kita harus mengambil keputusan untuk berubah hari ini dan jangan ditunda. Sekali lagi saya mau katakan, hari ini dan jangan ditunda. Singkat sekali waktu hidup ini. Kalau saudara menunda, ingat baik, kebinasaan sedang menunggu di depan pintu. Kebinasaan sedang menunggu di depan pintu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita, supaya kita mengambil keputusan untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.